فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, ayahanda kita semua, Dato' Emeritus Profesor Dr. Jamil Osman, Brother Asy Shahab, Brother Shahwazuddin Shahraduddin, Brother Shahran, and all the participants of the summer camp organized by Triple IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm very grateful to be invited by the Triple IT today in the summer camp, and I wish that the summer camp will be fruitful to everyone, beneficial to everyone. I'm sure you already got some insights since yesterday, knowledge and experience from the experts. And today I'm just highlighting a small dot that I might have, or perhaps everybody already have, but we just have this kind of a platform for sharing. And I understand that the students come from different universities, from Malaysia and Indonesia, and please get to know each other. I can see some familiar faces from Taskia here. You want me to speak English or Indonesian? Macam mana, Datuk? So everyone can... Indonesia, Malay. Malay. Alright. Okay, so saya melihat banyak pelajar-pelajar dari university di Malaysia dan Indonesia, dan saya mengharapkan Brunei as well. Saya mengharapkan ini menjadi satu ikatan. So please get to know each other better. Karena inilah yang saya lakukan waktu menjadi mahasiswa dahulu. Jadi waktu di IUI dulu, Masya Allah, menjadi kampus yang never I will forget. And I always pray for everyone who has been actually building up and then membesarkan kampus International Islamic University Malaysia, mendapatkan amal jariah, termasuk Datuk, Masya Allah, yang dahulu ketika convocation, ketika graduation, wisuda, ya, ketika wisuda memberikan scroll kepada saya pada waktu itu, Masya Allah, terima kasih Datuk. Dan kenapa begitu spesial? Disitulah saya belajar alif bata sa, jim ha kha. Dulu susah sekali membezakan antara jim, ha dengan kha. Karena sama-sama dia bentuk dia, tetapi lain nokta sahaja. Dan ternyata di IIUM lah yang mendapatkan semangat untuk bangkit, untuk mencintai Al-Quran. Dan Alhamdulillah sampai hari ini berusaha untuk tidak pernah lepas dengan Al-Quran barang sehari pun. Dan saya yakin dengan keberhasilan, walaupun banyak orang belum melihat keberhasilan apa, tetapi saya merasa banyak keberhasilan atau capaian-capaian di dalam hidup saya sendiri dikarenakan Al-Quran. Karena kan dekat Al-Quran. Inilah harapannya semua pelajar-pelajar yang dari Indonesia, Malaysia, dan Indonesia selalu memastikan Al-Quran ada di dadaku. Kalau di Indonesia kan, kalau 17 Agustus lalu, cakap Garuda di dadaku. Kalau Muslim nih, Garuda di dadaku, Al-Quran di dadaku. Lebih lagi daripada itu. Jadi, apalagi zaman sekarang cabaran-cabaran, ya orang Indonesia paham ya cabaran apa ya, karena kami tidak punya kosakata cabaran, tetapi cabaran adalah challenges atau tantangan. Tantangan ini adalah menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semuanya mudah, karena semua masalah-masalah manusia semuanya dijawab oleh Al-Quran. Nah, disitulah di kampus inilah harapannya pelajar-pelajar yang ada di sini yang belum merasakan pergi ke kampus International Islamic University Malaysia, di mana Triple IT juga punya office di sana. Harapannya boleh mengunjungi International Islamic University Malaysia, walaupun dalam lawatan-lawatan dari kampus ataupun melanjutkan kuliah nantinya. Ya, Alhamdulillah
sampai sekarang karena cintanya dengan International Islamic University Malaysia, tidak disangka juga dengan doa dan mengharapkan yang terbaik, kampus terbaik untuk anak-anak, dan ternyata anak-anak pun minat untuk masuk ke International Islamic University Malaysia, dan harapannya boleh mendapatkan keilmuan yang terintegrasi dengan Al-Quran dan dengan nilai-nilai Islam ketika mereka nanti belajar. Dan alhamdulillah lagi, misalnya ketika di awal tahun belajar architecture, tetapi dia juga belajar fikih ibadah. Dia juga belajar tentang mathematics from Islamic point of view, architecture from Islamic point of view. That has never been actually found in other university. Mungkin ada university yang di luar sana seperti UITM, but not much of the Islamic values have been actually established over there. So this is something that the uniqueness of the IIUM as the university with the Garden of Virtue. Ini yang harapannya kita dapat terus bercommunication and then the coordination dengan International Islamic University Malaysia. Now, I would like to share a screen just to start our discussion today. And sudah nampak dengan screennya? Dan alhamdulillah ini adalah tajuk yang diberikan kepada Madam. Saya di kampus selalu dipanggil Madam Ani, Datuk Jamil. Kerana waktu di kampus di IIUM dulu saya selalu call my lecturers Madam. So Madam Malia, Madam Aini, Madam Khadijah, semacam tu. So when I went home from Malaysia, 10 tahun di Malaysia waktu itu, balik ke Indonesia, dipanggil juga dengan Madam Ani gitu. Nah, alhamdulillah sekarang berada di Taskia setelah dari Malaysia, graduate in 1998. Alhamdulillah pada waktu itu sangat-sangat semangat ketika masa-masa umur peserta semacam inilah, ya. Waktu itu usia Madam sekitar 19, 20, 21, 22 macam tu, ya. Jadi memang sangat semangat untuk belajar di International Islamic University Malaysia, dan pada saat yang bersamaan juga sangat-sangat aktif di kampus. Waktu itu pernah menjadi ESCO member for Student Representative Council di International Student Society, terus juga di program-program di Mahalla, menjadi Presiden Hizbah, kemudian menjadi Assistant Principal of Mahalla yang selalu checking the student, sangat-sangat suka dengan activities in the campus, as well as outside the campus. Jadi Madam juga menjadi semacam representatif untuk RISEP, ada macam Southeast Asia punya dakwah association dan Perkim, dan belum lagi dengan organisasi yang ada di Indonesia, ICMI, kemudian di Yayasan Haji Karimwi, di mana Madam dulu belajar Islam di Jakarta. Nah, ketika kembali dari di Malaysia diminta oleh Dr. Shafi Antonio yang merupakan juga semacam saudara sendiri untuk mengembangkan Taskia. Dan Taskia ini alhamdulillah sudah berusia 19 tahun dan sudah sangat ingin selalu berkembang, seperti namanya juga, Zakayuzaki Taskiatan, Growth and Purification. Jadi ingin berkembang dan terus menjucikan dirinya. Dan inilah Taskia saat ini, dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan last year menjadi kampus yang pertama dan yang paling aktif mempromosikan ekonomi syariah. Dan insya Allah Datuk, perlu saya maklumkan juga, insya Allah bulan depan tanggal 14 September, 14 hari bulan September, insya Allah tarikhnya untuk diumumkan Taskia menjadi the best Islamic Finance Education Provider 2020 yang diberikan oleh Global Islamic Finance Award 2020 yang berlokasi di London, UK. Insyaallah.
Dan our vision ini insyaallah menjadi university of choice for business leaders and intellectuals at the world class level, dan harapannya bisa terus mendapatkan atau hidup dalam nilai-nilai tazkiyah. Dan dari visionnya ini nanti boleh dibaca langsung juga, dan ini adalah founder dari Tazkiyah, merupakan murid juga dari Datuk Jamil Osman, dan saya juga apalagi ini murid dari muridnya Datuk Jamil, dan alhamdulillah semuanya makin banyak yang bergabung di Tazkiyah karena banyak lagi program-program yang dibuka. Dan semalam Datuk saya baru menginap di kampus tahfiz Quran, kampus Tazkiyah. Waktu Datuk datang tuh kami belum buka lagi, tapi sekarang dah sejak tahun lalu kami membuka kampus yang ketiga khusus untuk hafiz Quran, untuk hafiz 30 juz yang mengambil program Hafiz Trainer. Dia menghafal Quran 30 juz targetnya, pada saat bersama juga dia menjadi perwirausaha muslim insya-Allah. Jadi memang kampus itu memang khas dia di situ. Dan saya semalam tidur di situ dan alhamdulillah mendengarkan lantunan murajaah mahasiswa-mahasiswi yang memang sudah kembali ke kampus, karena boleh dah balik ke kampus sekarang nih kalau dia tinggal di kampus saja, tidak pergi-pergi lagi Datuk. Jadi alhamdulillah semalam sampai tadi subuh menangis mendengarkan lantunan surah At-Taubah yang dibacakan oleh imam yang tadi subuh. Tak kuat mendengarkan lantunannya, Masya Allah. Dan semoga yang Datuk ketika datang lagi nanti akan kami bawa ke kampus itu, Datuk. Dan insya Allah Datuk, kami juga memastikan ini ya, qada al-adab qabla ilm. Ini memastikan tempatnya adab sebelum ilmu. Ini yang sangat-sangat berat bagi kampus Tazkiyah, memastikan akhlak mahasiswa-mahasiswinya dan menjadikan Al-Quran itu selalu berada di dekat setiap pelajaran atau perkuliahan. Setiap awal perkuliahan itu selalu dimulai dengan 15 menit tadarus atau tilawah. Nah, kemudian kita juga ada semacam spot check. Kalau dulu makcik-makcik guard, pakcik-pakcik guard itu selalu spot check kami-kami. Itu saya buat juga Datuk di kampus dengan lebih ketat lagi sekarang ni untuk memastikan anak-anak kami selalu berada di dalam jalan yang baiklah insya-Allah. Nah, ini juga semacam usroh Datuk, kami juga buat usroh dan juga mutabaah online. Jadi semacam sekarang ini karena semua online, kami pastikan juga mahasiswa-mahasiswi tetap mengaji dan juga menyampaikan setoran hafalan Qurannya. Dan untuk yang e-learning saat ini kami cukup, karena tidak seperti Malaysia yang sempat memberhentikan pembelajaran. Kalau Tazkiyah tidak berhenti sama sekali, karena bagi saya dalam keadaan apapun semua harus berjalan. Jadi dengan sigap kita cepat mengadopsi semua pendekatan teknologi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa hiccups di tengah-tengah, tapi alhamdulillah sudah teratasi dengan baik. Nah, di sini kita ada faculties yang pelajar-pelajar dari Brunei dengan Malaysia kalau berminat untuk melanjutkan studinya atau exchange, itu boleh datang ke kampus Tazkiyah. Yang memang paling maju adalah ke Faculty of Islamic Economics and Business. Jadi yang memang lebih banyak ke digitalisasi, digital ekonomi dan sebagainya. Kemudian kita juga ada Faculty of Islamic Law. Pada waktu Datuk datang, kami belum lagi ada Faculty of Islamic Education. Sekarang dah kami buka, Datuk. Jadi ada education dan postgraduate studies-nya pun dah kami buka lagi program baru. Dan ini semacam integration of knowledge. Jadi memang di Tazkiyah mengikuti semangat dari Triple IT untuk integrations of knowledge, integrations of curriculums. Jadi yang memang disampaikan ke students, pelajar-pelajar, semua kurikulum berbasis apapun yang dibahas atau didiskusikan dalam kelas selalu berorientasikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemikiran-pemikiran para ulama.
Dan untuk itu kami membagi beberapa mata kurikulum untuk dibagi dalam bentuk grouping, 4 grouping, dan ini mungkin nanti kita akan bahas lain waktu kalau datang ke Tazkiyah. Nah, ini Tazkiyah memang masih kecil lagi, dan ini juga dari Brunei. Ini masih ingat yang mungkin yang dari UNISA Brunei, kami sudah assigning a MOU with Director of UNISA Brunei pada waktu itu, dan juga bukan hanya universities yang Islamic, tetapi juga yang non-Islamic, macam University of Reitaku University di Chiba, Tokyo, dekat Tokyo ya, di Jepun. Kita juga sudah kerjasama, dan bahkan ada status pelajar yang baru pulang dari Reitaku University. Jadi kalau mereka pergi sana tak perlu bayar, Datuk. Jadi tak perlu bayar. University pelajar di sana juga datang ke kampus Tazkiyah tak perlu bayar dia punya tuition fee. Tapi cukup bayar untuk dia punya stipend fee saja, living cost. Nah, di sana pun disiapkan asrama tak bayar, tak perlu bayar asrama juga. Nah, di sini alhamdulillah kita banyak sekali research forum, hampir tiap pekan lah kita buatkan research forum. Ini kampus-kampusnya, Datuk. Ini yang kampus yang saya cakap tadi, yang semalam saya tidur. Di sini ada sawahnya, ada sejuk, Datuk. Jadi mungkin agak kalah lah dengan yang Datuk baru balik yang cerita tuh di Kashmir. Tapi tak ada salji lah di sini. Dia sejuk karena di daerah puncak, Datuk. Jadi di Highland. Macam genting Highland dia. Nah, di sini ada international partners kita, Masya Allah, dengan International Islamic University Malaysia ini selalu kami jadikan kampus yang menjadi reference. Dan ini juga itulah kami perpanjang lagi MOU dari pertama Tazkiyah didirikan. Dan ini juga dengan College University Islam Zainal Muhammad, banyak lagi yang di Malaysia, dari Institute of Advanced Studies Malaysia, dan Morocco as well, Jordan, Turkey. Kita juga, nah ini juga menarik karena ada kerjasama dengan Canterbury Christchurch University. Christchurch, tapi dia minat ekonomi Islam. Nah, ini saya mengajar berapa kali di sini, Datuk, Masya Allah. Dan pelajar-pelajar di sana santun-santun, Datuk. Sangat baik dia mendengarkan bagaimana Islam dan ekonomi, dan mereka sangat tertarik. Dan ini juga di Pakistan, ini yang tadi di Jepun dan di Filipina, ini juga dari Bahrain. Jadi kami mendatangi kampus-kampus di Bahrain, dan yang terakhir di Rusia dan Spain. Jadi kita bekerja sama juga dengan kampus-kampus yang sepanjang dia minat ekonomi syariah, kita kerjasama. Karena kita ingin juga berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam tentang keindahan dan kehebatan ekonomi dari pendidikan ekonomi dan juga praktik ekonomi syariah. Nah, ini student-student kita juga, Masya Allah, sangat aktif dengan semua kegiatan dari sport sampai ke Al-Quran. Jadi selalu pergi MTQ dan sampai ke Makkahul Mukarramah. Ini pelajar yang belajar akuntansi syariah, tapi dia juga penghafal Quran. Masya Allah. Ini alhamdulillah. Dan ini adalah alumni kita juga yang cukup membanggakan, sampai ada yang di Malaysia, yang ada yang juga di China, di Mekah, di negara-negara lain, di Turki juga. Nah, apa cabaran kita pada hari ini? Nah, inilah yang harusnya kita semua, apapun yang pelajar-pelajar sekarang pelajari, ya, apa saja yang kita pelajari pada hari ini tidak boleh lepas dari ekonomi. Jadi sangat terima kasih sekali dalam summer camp ini, walaupun kita bincang-bincang dari masalah berbagai sisi, tetapi juga memberikan masukan dalam ekonomi. Kenapa ekonomi sangat penting? Karena semua aspek kehidupan kita hubungannya banyak ke ekonomi. Coba kita bayangkan sekarang seorang dokter. Kadang-kadang seorang dokter macam dokter haiwan misalnya, dia tak mau belajar ekonomi. Ya, apa yang terjadi? Dia tak tahu macam mana obat-obatan untuk haiwan itu dan harga dan bagaimana dia ini is produced, how to produce and how much. Kemudian kita tengok civil engineer,
dia bangun jembatan, dia bangun bridges, dia bangun jalanan. Tetapi dia tak tahu harga pasir, dia tak tahu harga workers. That is why the corruptions, kadang-kadang kita tengok ada corruption di jalan, corruption di sana sini. Kenapa? Karena dia tak belajar ekonomi syariah. Nah, macam begitu pula di Indonesia, Masya Allah, Datuk tahun lepas, kami kekurangan garam, Datuk. Datuk mungkin ketawa, semua orang tertawa. Kita impor garam. Padahal kita punya 17,000 pulau yang dikelilingi lautan. Tapi kenapa kurang garam? Kami kurang beras, beli dari Thailand. Tertawa, kita semua tertawa. Kenapa kita tertawa? Kenapa? Karena kita punya 1,9 juta. Dia punya besar Indonesia nih. Malaysia dan Thailand cuma 10% dari kami. Tapi kenapa kami beli beras dari Thailand? Kenapa? Karena tidak ada ekonomi syariah di sana. Kita tengok Riau, Kalimantan, selalu menyumbang asap ke Malaysia. Kebakaran. Ketawa. Saya cakap dengan governor di Riau, Pak Gubernur, kita selalu kena asap tiap tahun. Pak Gubernur tak penat ke fikir kenapa selalu kebakaran hutan? Inilah saya pening nih katanya. Riau ni bukan main kaya. Riau ni tanah Melayu pula. Banyak Muslim dia, 90% Muslim. Tapi kita tak pandai urus tanah kita. Hampir tiap beberapa tahun selalu kebakaran. Selalu sumbang asap pergi ke sana sini sampai ke Malaysia pula. Kenapalah? Saya cakap dengan governornya, mungkin karena tak ada ekonomi syariah di hutan-hutan kita. Marilah kita bawa ekonom kita belajar syariah. Kata governornya, betul lah. Aku nak kirim lah. Saya memang mencanangkan 1,000 orang hafal Quran. Tapi orang hafal Quran ni sekarang tak pandai ekonomi. Tak pandai dia urus hutan. Macam mana kalau dikirim ke Tazkiyah? Saya cakap macam tu dengan Governor Riau tu. Beliau cakap, saya setuju dah. Jadi beliau sekarang dah kirim, tahun lepas dia kirim 100 orang, tahun ini beliau kirim 115 orang, Datuk. Jadi setiap tahun dia nak canangkan kirim 100 orang ke Tazkiyah. Karena dia cakap, tak pernah saya dengar kampus yang belajar ekonomi, tapi juga belajar Al-Quran. Dia hafal Quran. Alhamdulillah kami buat dengan segala kekurangan dari Tazkiyah, tapi dengan dukungan Pak Gubernur, insya-Allah kami boleh buat. Ternyata dia didengar pula oleh Kalimantan Timur, didengar juga oleh Bangka Belitung. Kenapa? Karena mereka cakap banyak sekali permasalahan generasi muda sekarang dengan segala macam masalah-masalah sosial. Drug addict, free social pergaulan yang tak sesuai dengan norma-norma, tak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian malas, tak macam berjiwa semangat lagi. Macam mana kalau kami kirim ke Tazkiyah? Mudah-mudahan mereka dapat semangat dari Al-Quran pendekatan Islam. Saya cakap, kirimlah. Alhamdulillah Bangka Belitung dah kirim 250 orang untuk belajar ke Tazkiyah. Kalimantan Alhamdulillah sudah kirim 100 orang, Datuk. Tahun depan wakil governornya berapa pekan yang lalu dia cakap saya nak kirim 150 orang tahun depan. Jadi sekarang kami kekurangan kampus. Kenapa? Karena semua nak program yang hafiz Quran macam tu. Nak program yang berasrama. Alhamdulillah. Inilah ternyata kalau kita tengok hari ini, salah satu cabaran kita adalah bagaimana semua pemuda-pemuda yang pada hari ini hadir di Zoom atau summer camp program kita pada hari ini, pemuda-pemudi generasi muda Islam insya-Allah bangkit untuk menghidupkan kembali ekonomi pasca COVID-19. Coba kita tengok di sini di Arab, yang di mana 6 negara yang paling kaya raya yang ada di Arab region saat ini mengalami minus growth ekonomi dikarenakan dampak dari COVID-19. Nah, ini yang kita tengok di sini, bahkan di projected di tahun 2020 untuk projection growth-nya minus 41,64%. Dan ini akan berkurang 42 billion US dollars
kalau kita tengok di sini, ini bukannya ini sangat serius sekali. Karena apa? Kita mengharap dengan adanya GCC countries ini dapat menyumbangkan banyak contribution untuk negara-negara yang miskin di negara-negara Islam yang miskin lainnya. Nah, di sini kita tengok di Asian countries, ya, di mana Triple IT ini juga sangat berhubungan erat dengan negara-negara Asian. Datuk selalu terbang ke Vietnam, ke Myanmar, ke Brunei, negara-negara yang Thailand. Ini Masya Allah dakwahnya Datuk ini dan Triple IT kita harus berterima kasih bagaimana negara-negara Asia Tenggara ini bersatu dalam ekonomi, harusnya dalam ekonomi syariah. Dan kalau kita tengok sekarang Malaysia, Indonesia yang paling maju dalam bidang ekonomi syariahnya. Thailand baru nak menyusul, Filipina baru nak menyusul, tentu saja Brunei yang dengan sebagai Islamic Republic juga sudah menyusul di tahapan ketiga ya dari Malaysia, Indonesia dia selalu competition. Dahulu Malaysia disanangkan nomor 1, tapi tahun baru-baru ini ada nomor Malaysia, Indonesia. Nanti kita tengok ranking-rankingnya. Dan kemudian Brunei number 3 dan selanjutnya Thailand, Filipina dan yang lain. Dan inilah kalau kita tengok pada hari ini growth projections for developing Asia is actually the impact is so severe. Ya, kalau kita tengok di sini semua mengalami revision. Ya, dan di sini kalau kita tengok bahkan Indonesia lebih teruk lagi. Yang pertama kita initial forecast 5.3% untuk dia punya growth, ternyata kita turun dari yang di project revised forecast yang macam ni. Saya masih ingat dia punya the first quarter we reached only 2.3%, and then the second quarter we reached minus 5.7%. If the third quarter we will experience loss, it means, or we will experience negative, it means we are getting into economic recession. Ya, so banyak negara memfokus ternyata lebih teruk dari yang kita sudah revised. Ya, nah ini yang harapannya inilah dampak-dampak ekonomi after COVID-19 can be actually can be a focus, one of the focuses that we have. Nah, the Indonesian economy, as what I said, in the halal industry, everyone talks about industry halal at the moment. So inilah yang menjadikan pelajar-pelajar yang ada di sini dapat memberikan masukan kepada government atau berbuat sekecil apapun asalkan berbuat untuk bagaimana membangkitkan sektor-sektor industri halal. Now, what are the industry halal sectors? They are actually the halal food, and then Muslim fashion, kemudian halal pharmacy, and halal tourism, and also the renewable energy. Nah, di sini kita tengok bahwa di dalam banyak sektor kita bukanlah nomor 1 playernya. Ya, semacam halal food dipegang oleh UAE, bukan Indonesia, bukan Malaysia. Ya. Kemudian halal fashion pun bukan dipegang oleh Indonesia, Malaysia. Dan halal pharmacy pun bukan dipegang oleh kita. Halal tourism dipegang oleh Malaysia, tetapi Indonesia number 2, belum lagi sampai ke peringkat-peringkat yang baik. Ya. Nah, untuk Islamic finance, Indonesia untuk yang tahun lepas menjadi peringkat pertama, tetapi di ranking yang lain Malaysia actually number 1. Nah, kalau kita tengok di sini, what is actually the multiplier effect kepada social, economics, and finance. Kalau kita tengok di sini ada health crisis yang alhamdulillah the virus has been found, but of course it's going to be very costly at the moment. Dan kita juga tidak tahu macam mana virus ini dapat membantu semua orang-orang rakyat miskin pun dapat menikmati untuk dia punya vaksin, ya. Kemudian dari sosial, di sini kita tengok macam mana unemployment, banyak sekali orang menganggur pada hari ini.
Jadi pengangguran di Indonesia sudah naik menjadi 5% dari 4% tahun kemarin, dan kemiskinan dari 9% menjadi 12% tahun ini. Jadi di Indonesia, dimanapun, yang paling teruk juga Pakistan, yang tadinya kemiskinan mereka 30%, saat ini sudah mencapai 50%. Jadi 50% dari kemiskinan, jumlah penduduk di Pakistan saat ini dari 200 juta menjadi 100 jutanya atau setengahnya miskin. Di Indonesia saat ini sudah mencapai 50 jutaan ya jadi orang miskin. Nah, di Malaysia, di Filipina, semuanya terkena dampak kemiskinan dari ekonomi. Nah, pelambatan ekonomi. Dan kemudian of course Indonesia juga government sudah berhutang dengan global bond dengan 50 tahun jangkanya, artinya Indonesia sekarang mempunyai debt burden tambahan, hutang tambahan lagi. Nah, terus macam mana dengan Indonesian economy? Kenapa saya menunjukkan banyak Indonesian economy saat ini? Karena ini adalah, kalau kita tidak bicara soal negara, tetapi kita bicara soal umat Islam yang paling banyak adalah di Indonesia. Kalau Indonesia saat ini mempunyai penduduk 265 juta orang, artinya kalau dia 85% atau 85% adalah Muslim, artinya sekitar 200 juta orang adalah Muslim yang tidak dimiliki oleh negara dimanapun. Nah, di Malaysia yang Muslim hanya berapa juta, Encik Salzwuddin? Macam 30 juta. 30 juta ya. Dekat 30 juta. Muslimnya ya. Campur dengan migrant luar. Bangladesh, Indonesia. Ya, ada Indonesia pula di situ ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara soal umat Islam, tentu saja di Malaysia 30 juta, Indonesia 200 juta, di Brunei lebih sedikit lagi. Nah, di Brunei berapa yang Muslim saat ini? Kalau tengok Brunei, ya. Kalau Nah, Muslim mungkin 50% 55%. 95% Muslimnya ya. Nah, ini Irfan Jani berapa di Brunei? Irfan Jani dari Unisa. Nah, ini kan banyak juga nih yang dari Unisa. Nah, alhamdulillah di sini kita tengok apalagi Thailand. Thailand hanya dia punya population sekitar 60 juta, berarti kalau 5% hanya 5 juta saja yang Muslim. Nah, ini tak banyak, apalagi Singapura. Nah, Populasi di Brunei 500,000. 500.000, cuma 250.000 saja yang Muslim. Nah, 400.000 yang Muslim ya, 450.000 yang Muslim. Sedikit. Nah, artinya kenapa Indonesia menjadi sangat penting? Karena ekonomi Indonesia ini menjadi daya tarik oleh banyak orang, baik orang yang mementingkan kepentingan sendiri maupun kepentingan, ya tidak banyak ya yang mementingkan kepentingan Islam. Yang banyaknya yang mendekati Indonesia, melihat potensi ekonomi Indonesia adalah orang-orang yang, atau kelompok-kelompok orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita tengok di sini, ternyata projection dari ekonomi Indonesia dan potensi masyarakat miskin tadi disebutkan, ini patutlah menjadi perhatian kita semua. Dan kalau kita tengok di sini, yang paling teruk adalah dari sisi makanan dan minuman, ya, kemudian dari restoran lah, ya, yang ini juga menurun dari consumption, kemudian pakaian, alas kaki dan perawatan ini juga menurun, perumahan dan perlengkapan rumah tangga ini juga menurun, kesehatan dan pendidikan naik. Jadi yang naik itu kesehatan dan pendidikan, dan kemudian dari makanan yang basic food ya yang naik ya. Tetapi tidak banyak naiknya. Yang paling tinggi adalah kesehatan dan pendidikan karena dari online education naik. Nah, tetapi yang lain turun. Ini juga menjadi cabaran bagi para pelajar-pelajar Muslim saat ini. Macam mana kita belajar marketing? Saya tengok pakaian, alas kaki dan perawatan berkurang semasa pandemi. Seharusnya, sepatutnya, kalau kita belajar soal marketing, harusnya ini naik. Ada yang tahu kenapa harus naik?
pakaian, alas kaki, kalau alas kaki tak payahlah ya, pakaian dan jasa perawatan. Perawatan maknanya kecantikan, baju bagus, seharusnya naik. Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pelajar yang tahu? Any students? Kenapa sebaiknya naik? Kenapa ada masalah marketing? Ada tak masalah kita saat ini? Kenapa pakaian dan jasa perawatan kecantikan itu turun di masa pandemi? Kita reply dalam chat box. Oh, ada reply dalam chat box. Mereka bisa reply gitu kalau tanya. Oh mereka iya, silakan. dalam chat box. Ya. Nah, silakan. Nah, karena saya suka kalau kita ini ada macam dialog dengan student. Ayo Interaksi. silakan. Ada interaction. Ada any problem do you think? Ada masalah tak? Kenapa semasa pandemi jasa perawatan dan pakaian muslim, baju itu berkurang? Ada yang tahu? Ada masalah. Bagi saya ada masalah dengan marketing dari sisi syariah. Parfum berkurang. Saya petik nama. Indah Octavia boleh jawab? Indah Octavia. Indah? Silakan. Mana dia ni? Tak buka. Bismillah, Madam. Ya. Rehan boleh jawab Ya, nggak? silakan. Rehan. Where is your video? Tak buka. Sorry, Madam, my camera is not support to on. Oh yes, alright. Yeah, speak up then. Yeah. What do you think? Apa? Kenapa? Because iya. Bismillah. Mungkin karena kenapa dia minus? Karena sekarang kan sudah apa ya? Sudah kalau misalnya permasalahan pakaian itu bukan permasalahan doruriyah gitu kan di dalam rumah. Jadi jarang keluar rumah, terkait kalau di Indonesia kan ada PSBB juga. Jadi tidak terlalu banyak untuk kegiatan di luar gitu, sehingga permintaan atau misalnya demand untuk membeli pakaian itu jadi turun gitu, sedangkan mungkin lebih berfokus pada makanan dan minuman gitu. Itu sih Madam kalau menurut Rehan. Terima kasih. Thank you, Rehan. That's exactly a correct answer for those who under middle and lower income group ya. Jadi untuk yang kelas ekonomi bawah macam tuh dia punya fokus. Jadi dia tak hiraukan lagi pakaian yang bukan sifatnya menambah, dia cukup dengan pakaian sekarang tapi dia lebih fokus kepada makanan. Tapi ada lagi beberapa orang yang dari middle class ke atas, orang pertengahan ke atas, seharusnya dia belanja lebih tetap atau lebih banyak. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa tidak belanja pada saat itu? Ada satu Hidayatul Azkia daripada Tazkiyah dia. Dia jawab seharusnya naik kerana seharusnya para wanita mempercantik diri ketika di rumah. Siapa tadi? Hidayatul Azkia. Oh iya. This is the answer that for the middle class. Jadi ada dua kita punya fokus. Jadi semua pelajar harus critical, ya, tengok semua masalah. Kenapa? Oke, untuk jawaban Rehan, good. Karena apa? Dia dari kelas ke bawah, dia patut untuk memberikan fokus kepada makanan minuman yang lebih mustahak, ya. Tetapi untuk yang middle class ke atas, atau lagi orang-orang yang bekerja di rumah, dia harus mempercantik dirinya. Dan plus, husband dia ada di rumah. Harusnya dia pakai perfume lebih banyak lagi di rumah. Dia berdandan lebih banyak lagi di rumah. Dia takut orang bawa COVID ke rumah dia. Dia buka YouTube macam mana dia buat perawatan wajah. Dia beli online, Wardah ke atau Body Shop ke, dia beli, dia pakai di rumah. Nah, kalau macam ini kan harusnya pembelanjaan menaik. Kenapa perempuan-perempuan saat ini dia berdandan tapi dia lebih banyak berdandan kalau dia tidak keluar? Misalnya kalau banyak suami-suami ini kan kalau dia tengok istri berdandan, suami pasti bertanya, "Nak pergi mana?" Selalu berasosiasi untuk pergi kemana. Harusnya perempuan berdandan
dia tetap harus berdandan ketika suami, dan lebih banyak berdandan ketika suaminya ada di rumah. Nah inilah yang harusnya kita salah, terbalik. Justru ketika di rumah, istri-istri pakai baju yang 3 hari belum dicuci, atau baju dia punya kaftan yang dari Terengganu yang sejuk tuh, nah, dia pakai itu aja hari-hari. Baju kelawar. Baju kelawar, saya suka baju tuh. Tapi saya mesti pakai baju tuh yang bagus-bagus, yang kalau di rumah. Nah, kenapa? Karena ada suami. Perfume pun kalau boleh pagi perfume dia punya bau lain, yang sepetang dia lain. Nah, macam itu. Karena ada suami. Tak boleh kita berperfume nak pergi office. Buat apa? Buat untuk suami-suami orang lain mencium perfume kita. Nah, harusnya para pelajar pada hari ini harus lebih kritikal. Ketika kita berinteraction dengan ekonomi, kita harus tengok terus nilai-nilai Islam harus ada di sana. Ya, jadi saya juga pernah menyampaikan ke ada satu company namanya Wardah, sangat famous, dan saya I think they also sell the products in Malaysia. Dan sebagian dari kita di sini memakai Wardah. Wardah cukup dikenal di banyak tempat. Bahkan waktu saya ke Rusia, Wardah pun dia punya promotion sampai ke Rusia. Nah, Wardah ini saya tanya waktu itu, saya tanya apakah ada dia punya promotion untuk wanita-wanita lebih banyak lagi berdandan ketika di dalam rumah. Dia tak pernah berpikir macam tu. Saya cakap kalau sebagai perusahaan yang menawarkan produk-produk Islami, harusnya semuanya all in Islami. Jadi terus saya tanya juga macam mana dengan bank account, macam mana dengan ini? Oh, kami belum sampai sana lagi, tapi kami pastikan semua karyawan pakai baju Muslim, ada musola. Belum cukup lagi, mesti ada semua transaction pakai bank Islamic bank. Kemudian semua aktivitas semuanya pastikan halal, pastikan sesuai dengan syariah. Akad-akad harus sesuai dengan syariah. Nah, itulah baru dia punya Islamic entity, full Islamic entity. Jadi pelajar-pelajar saat ini ketika nanti menjadi perubah agent of change, ketika berada di luar nanti, sekarang ya mesti memikirkan masalah-masalah macam itu. Ya, oke. Kalau kita lanjutkan lagi di sini, mari kita memberikan solution. Solutionnya apa? Ini salah satu yang dibuat di Tazkiyah adalah memberdayakan ekonomi umat. Ini banyak sekali orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita karena kan dampak COVID ini. Orang banyak menganggur, banyak orang mencari pekerjaan saat ini, dan banyak orang menjadi peminta-minta, dan lembaga zakat pun masih belum lagi berfungsi dengan baik di beberapa negara. Kalau di Malaysia, alhamdulillah sudah lebih desentralisasi dan lebih di manage oleh government, dan insyaAllah lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, untuk di Indonesia kita masih mencoba bagaimana zakat core principle, wakaf core principle ini juga berjalan. Dan kalau kita tengok poverty line ini luar biasa. Kenapa orang miskin? Ini juga lalu ada juga jawaban dari datang gerai pakaian terperang namun oke, ya ini yang ini ya, jadi macam-macam tadi jawaban dari lalu juga, terima kasih lalu. Dan kalau kita tengok poverty line ini kami sudah kembangkan selama 11 tahun, Datuk Brother Syawazuddin dan yang lain, kami kembangkan program macam ini karena banyak sekali kemiskinan di sekitar kampus Tazkiyah di Jawa Barat, dan kami juga kembangkan di Nusa Tenggara Barat, di mana juga banyak sekali Muslim. Waktu saya teringat 11 tahun yang lalu, Brother Syawazuddin, ketika kami datang pergi ke Nusa Tenggara Barat, governor dia cakap, saya menjadi governor memastikan rakyat saya semakin lebih syariah dari ketika sebelum saya jadi governor. Nah, maka dari itu mohon bantu dari sisi ekonominya. Karena kalau kita tengok Indonesia ini kaya raya luar biasa. Kalau kita tengok di Nusa Tenggara Barat itu, dia punya gunung, kalau di bom sedikit ya, gunung dia bertebaran emas dan perak. Masya Allah. Kalau kita pergi ke bukit-bukit dia di Nusa Tenggara Barat tuh, udah pergi ke Lombok, Encik Syawazuddin? Have you been to Lombok before? Tak pernah lagi.
Kita pergi sana, kaya raya sekali. Kita pergi ke bukit-bukit dia ada sapi namanya sapi pijar. Sapi sehat, sapi kuat. Belum lagi dia punya kuda. Kudanya kuat, kuda bima. Kemudian dia kalau kita pergi ke perumahan, pekarangan rumah itu, Brother Syazaduddin, kalau kita tumbuhkan tembakau, dia jadi tembakau yang terbaik. Kalau kita pergi ke laut dia, di pinggir laut dia, kita dapatkan rumput-rumput laut. Kalau kita menyelam, kita dapatkan mutiara di situ. Kurang apa lagi? Tetapi kenapa banyak dari rakyat dia pergi jadi pembantu rumah tangga ke negara-negara Arab? Ini kan permasalahan. Banyak orang dari luar masuk ke dalam Nusa Tenggara Barat, termasuk Newmont yang dari US, mengeruk kekayaan Indonesia. Mengeruk kekayaan Nusa Tenggara Barat. Karena ada masalah di situ. Nah, disinilah ASKA, yang ada yang dari Lombok di sini ya. Kemudian lalu yang dari Lombok ini harus memberikan perubahan, ya, dampak perubahan kepada Nusa Tenggara Barat. Nah, karena kaya raya tetapi rakyatnya tidak menikmati. Kaya raya tetapi sumber dayanya tidak. Ya, kaya raya tetapi tidak banyak yang menikmati. Nah, kalau kita tengok di sini kenapa orang miskin itu terjadi? Karena dia punya pendidikan yang sangat rendah. Jadi pendidikan ini adik-adik semua yang berada di dalam summer camp ini harapannya terus semangat untuk mengenyam pendidikan. Alhamdulillah Datuk Jamil, Brother Syazaduddin, saya saat ini sedang belajar lagi, ambil my second PhD di local university di Indonesia. Jadi masih kurang lagi dengan PhD yang sudah didapat dari UK, belajar juga lagi dari Indonesia. Nah, kalau ada lagi untuk PhD lagi setelah ini, siapa tahu saya juga berminat untuk PhD lagi. Nah, ini jadi banyak lagi. Sekarang esok pun saya ikut pelatihan dari menjadi halal supervision, national halal supervision. Jadi menjadi penyelia untuk atau supervisor untuk program produk-produk halal di mana saja yang memerlukan pengawasan halal. Nah, inilah yang selalu tanpa putus belajar. Kenapa education ini menjadikan banyak masalah dari quality of the human resources, kita banyak unskilled workers, kemudian akhirnya mendapatkan income yang rendah dan menjadikan kualitas dari makanannya tak baik, sakit, tak punya harta benda, tak meninggalkan harta waris yang baik untuk anak keturunan. Kemudian banyak risiko-risiko yang dia harus hadapi, sakit, meninggal, dan sebagainya tanpa ada bantuan. Kalau tengok orang-orang nih pada dahulu itu, kami membuka program ini, mereka ketakutan. Kenapa? Karena selama ini berutang. Berutang dengan, apa namanya kalau di Malaysia itu, Encik Syazaduddin, dia punya loan shark. Alung ya. Jadi mereka ini hidup dengan alung dari kecil lagi, Encik Syazaduddin. Dari dalam perut lagi. Dari dalam perut mereka udah hidup dengan alung. Nah, tengok ketika kami datang, kami tawarkan program-program macam Amanah Ikhtiar Malaysia buat. Ya. Jadi atau banyak program-program ekonomi yang dibuat di sana, tapi kami buat atas nama kampus. Jadi Encik Al-Syih Shihab, ini adalah program kami, Encik, dan Masya Allah kami dapatkan orang-orang miskin ini ketika diberikan semangat, diberikan pembekalan syariah, Al-Quran, dia bangkit. Dahulu mereka tak belajar, sampai elementary school pun tak belajar. Tapi sekarang ini kalau kita tanya, anaknya belajar di mana? Anak saya tengok kalau dah berubah dah sekarang. Mereka dah berubah. Nah, ini ada pelajar-pelajar dari IIUM datang. Jadi pelajar yang dari Terengganu, dari Perlis, dari mana lagi di sini, Encik Syazaduddin? Dari Perak, dari Brunei, dari Unida, dari mana lagi? Tazkiyah di Unida, Brunei, itulah 4 College Professional Baitul Mal, wilayah Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur, datanglah ke Tazkiyah macam pelajar-pelajar International Islamic University yang lepas datang ke Tazkiyah, tidur di kampus di asrama Tazkiyah. Jadi menginap di asrama di Tazkiyah dan mereka membuat program empowerment dan program macam charity, bukan apa nama dia? Bakti siswa. Bakti siswa untuk para anggota-anggota binaan yang kami bina selama ini ekonominya. Tengok mereka tinggal dan mereka buat macam-macam lah di sana, termasuk membersihkan masjid-masjid di sana. Nah, kenapa di sini kita penting sekali? Akibat COVID ini kita tengok kemiskinan menjadi-jadi. Nah, akhirnya mereka jauh dari Islam. Ini yang kita takutkan. Jauh dari akidah, menjual akidah. Saya ini tinggal di sini, Encik Absi Syihab, tinggal di macam perumahan elit ya, tetapi dia banyak sekali program-program missionaries, Christianity. Jadi mereka mengajak orang-orang yang duafa untuk tidak sholat, diberikan gaji besar untuk melepaskan akidahnya. Jadi terjadi. Izinkan saya ambil minum dahulu. Boleh. Zuan tak sediakan air. Oh iya, itulah kalau Tak sediakan air. Ini gelas saya gelas batik. Jadi bangga dengan batik Indonesia, batik Malaysia juga cantik-cantik. Alhamdulillah. Dah, inilah kenapa kita perangi kemiskinan. Kenapa jangan sampai dia menjual akidah. Kalau dahulu Datuk kita kenal dengan orang yang memberikan bantuan noodle atau mie instan. Kalau diberi kasih mie instan, dia rubah akidah. Sekarang tak lagi. Karena dia semakin tahu ekonomi, dia dikasih handphone, dia diberikan motorbike, dia sanggup jual akidahnya. Diberikan gaji, driver saya digaji macam sekitar 5 juta. Tapi ada yang menawarkan 10-20 juta. Asalkan tak solat. Kalau orang yang lapar, dia sukalah. Tak apa. 20 juta, siapa lagi nak bagi saya? Karena yang Muslim pun tak bayar. Saya bayar 5 juta. 5 juta rupiah, bukan 5 juta ringgit. Nah ini 5 juta rupiah tu macam 1.500 ringgit lah. Reba. Nah tapi dia sanggup bayar 3.000, 4.000, 5.000 ringgit. Asalkan tak solat. Jadi banyak sekali. Bahkan saya tengok kemarin ada yang Muslim pakai jilbab, dia kerja di toko jual makanan yang ada babinya. Fork, dia cakap bakso babi gitu kan. Saya dekati dianya, saya cakap kamu jangan kerja situ lagi. Saya gaji apa yang dia gaji. Nah, jadi macam tu kalau Muslim mesti berani macam tu. Nah, generasi muda sekarang juga mesti berani. Jadi kalau Askia yang ini ya kenal dengan pasar bersih, dari situ yang Madam cakap tadi, ada orang yang menjual babi. Memang dia datang dari orang miskin, tapi sayangnya dia langsung dia tak fikir panjang. Kenapa? Karena dia perlu duit. Dan Madam pun baru tahu, kemudian tanya dia tak bekerja di toko atau di kedai Madam. Dia cakap di situ dia lagi pikir-pikir sekarang. Nah, harapannya banyak Muslim atau generasi-generasi muda sekarang memperhatikan bagaimana orang-orang dapat menjual akidahnya demi sesuap nasi. Selama COVID macam ini pun kita tengok banyak orang miskin lagi macam tu. Kenapa? Karena di bottom part, dia actually suffering from financial poverty. So we have to solve their financial poverty first. Setelah itu kita benarkan dia punya social poverty. Ketika social poverty dia baik, dia boleh senyum dengan dia punya neighborhood, dia boleh caring dengan dia neighborhood, baru kemudian dia boleh membenarkan, lebih khusyuk lagi dia solat dia. Kalau dia miskin, dia malu keluar rumah. Dia bersembunyi-sembunyi karena alung datang nak tangkap mereka. Kalau kita cakap lintah darat di sini. Encik Sawazuddin, kami cakap lintah. Lintah itu apa ya lintah? Lintah lah. Kami pun ada lintah lah. Apa ya? Apa di sana lintah? Lintah juga kan? Lintah juga lah. Sama Ya? yang hisap darah tu. Buat apa? Yang hisap darah tu kan? Hisap darah.
Kalau kami cakap alung tu nisab darah, tapi kenapa di sana cukup alung? Tak tahu kerana banyak banyak orang Cina. Orang-orang Cina jadi alung. Abang Solom. Ada juga Ahlong. alung. Oh. Dia mungkin orang Cina kot. I Ramai orang see. Cina jadi Ahlong alung ya. Tersinggung saya cakap Cina-Cina ni saya. Jadi yalah Cina ni kadang-kadang itulah kalau Cina tak mengenal agama ya macam tu. Tapi alhamdulillah Cina satu ni mengenal agama. Jadi dan insya-Allah sangat cinta sekali dengan Islam. Dan kalau dah Cina suka dengan Islam ini insya-Allah dapat membenarkan ekonomi kita seluruh dunia ni ya. Jadi kita perlu kenalkan Islam dengan para Cina-Cina ahlung di sana. Saat ini tengok beza sangat sekarang ini Encik Asy Shihab kalau kita jumpa mereka kan mereka confident, mereka pastinya kalau orang yang confident dia punya berwawasan ke depan, dia pasti membesarkan anak-anak dia dengan semangat. Kalau kita tanya anaknya di mana, anak saya sekarang sudah mau masuk universitas. Wah, tidak pernah mereka pikirkan 10 tahun yang lalu. Ini Masya Allah. Dan kalau kita tanya lagi, Ibu sekarang, kalau dulu kan, ayo Ibu silakan pimpin majelis. Apa majelis tak tahu pun. Kalau sekarang, oke, kita pimpin majelis kita. Mari ibu-ibu semua, kita pimpin dengan Al-Fatihah. Dia macam menjadi moderator, menjadi macam MC. Dia berani, dia cakap. Kenapa? Karena dia tak ada hutang lagi, tak ada ahlong lagi. Dia berani macam tu. Kemudian, kalau kita tanya, sekarang bisnisnya macam mana? Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisnis di rumah, jadi penghias pengantin. Sekarang saya menjadi bisnis di rumah untuk membesarkan kambing-kambing. Alhamdulillah, semua diberdayakan. Nah inilah menjadi harapan kita supaya semua rakyat miskin, termasuk yang ada di negara-negara atau kawasan-kawasan terdekat di rumah kita berdayakan macam ni. Dan alhamdulillah Datuk Encik Asy Shihab dan yang lainnya ketika Madam pergi ke Nusa Tenggara Barat waktu itu habis gempa. Dengar tak gempa di Lombok? Tahun bila tu? 2 tahun yang lalu, 2 tahun lepas. Rasanya pernah dengar kan. Saya pergi sana, ya Allah, saya nak nangis tengok yang kan kami tengok binaan kami ada 10,000 orang di sana. Saya tengok satu kawasan tu dia namanya Lombok Barat. Lombok Barat tu dia tak jauh dari kawasan central government dia, dari Mataram. Saya pergi ke sana, saya tengok rumah dia lah sudah roboh, ada dia tidur di macam shelter ya, temporary shelter. So saya tanya, Assalamualaikum ibu-ibu, apa khabar? Alhamdulillah, kami baik, sehat. Lebih teruk lagi saudara-saudara kita yang di Lombok Utara. Coba bayangkan, Encik Asy Shihab. Ketika kita bangkitkan mereka dari sisi ekonominya, mereka menjadi orang yang social connection-nya, dia punya social caring-nya itu makin tinggi, dan dia akidah, dia percaya kepada Allah bahwa dia tak apa-apa diberikan ujian dari Allah semacam ni. Lebih teruk lagi saudara-saudara dari Lombok Utara, dia cakap, nangis saya pada saat itu. Lombok Utara memang teruk sangat. Lombok Utara itu lebih teruk dari Lombok Barat tempat saya berkunjung. Tapi kenapa orang yang macam tu, yang saya sangat iba pada saat itu, dia sanggup untuk cakap macam kenapa kita berikan pemberdayaan ekonomi dari sisi Islam. Jadi kita tanamkan dulu akidahnya. Kita percaya bahwa Allah tidak hanya memberikan pandemi saat ini saja. Karena Allah berkata di dalam atau memberikan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaj'alannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wa amwali wal anfusi wa thamarat. Wabashshiri sabirin. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita yang berupa dari khaufi. Khaufi itu takut. Ju'i, kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan dari atau kehilangan jiwa. Wathamarat, makanan. Betul tak? Dalam pandemi ini kita merasakan semua itu. Tapi Allah sudah 1400 tahun dah cakap macam tu. Dan itu akan terulang lagi. Karena krisis macam ini bukan pertama. Banyak lagi krisis sebelumnya.
krisis-krisis yang akan datang pun pasti kita harus siap-siap lagi. Tapi kata Allah, wa basyirus sabirin. Aku akan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah ini orang-orang yang macam ini, kami tanamkan macam itu. Tenang, tak ada apa ini. Apa nah gempa nih, masih hidup lagi? Bumi lah terbelah, Encik Alsi Shahab. Bumi itulah terbelah di Nusa Tenggara Barat tuh. Saya waktu itu lagi ada program peresmian Bank Nusa Tenggara Barat Syariah. Bergoyang meja tuh. Masih ada dia punya gempa kecil-kecil lagi pada saat itu. Tapi orang-orang tersebut sabar. Basyir sabirin. Alhamdulillah mereka bangkit lagi saat ini. Dan mereka beramai-ramai menyumbang untuk saudara-saudara mereka. Ketika itu kami ada lagi gempa di Palu, di Sulawesi. Lebih teruk lagi Encik Alsi Shahab. Kenapa? Karena di Nusa Tenggara Barat, mereka boleh lari lagi. Tapi kalau di Palu, la haula wala quwata illa billah. Mereka tak boleh lari. Kenapa? Karena dia macam bobo. Orang masuk dalam bumi. Rumah masuk dalam bumi. Tak ada seorang pun yang boleh mengeluarkan lagi mereka dalam bumi karena sudah terkeras bumi itu. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang menjadikan kita mesti berantas kemiskinan. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi kemiskinan, apa yang dicakap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan pedang bermata dua dia. Dia cakap apa? Kalaulah kemiskinan ini manusia, akan kubunuh dia. Artinya pelajar-pelajar calon pemimpin masa depan ini mesti punya semangat macam tu. Kalau kemiskinan itu ada di sekitar aku, akan kubunuh dia. Macam tu. Tapi janganlah buat yang terlena dengan Instagram pagi-pagi, bukan tengok mushaf, tetapi tengok WhatsApp dahulu. Itu bukan kualitas macam tu yang kita nak. Ya. Jadi tengok orang-orang ini yang sudah ada buktinya, dan alhamdulillah Madam pun mengadakan penelitian. Ini. Ya, alhamdulillah ini adalah penelitian atau research yang Madam buat waktu di Indonesia selama di dekat kampus ini. Jadi Datuk, mudah-mudahan Datuk punya kesempatan untuk datang ke kampus, program macam tu yang kami buat, dan saya mendapat punya research penelitian menyatakan bahwa kalau mereka diberikan kedisiplinan keuangan, mereka akan lebih cepat lagi naik kelas. Itu yang saya ini kan buat pada saat itu, dan saya teliti banyak sekali program-program kedisiplinan keuangan, dan juga lebih banyak bersyukur untuk keuangan yang mereka dapatkan akan cepat mereka meninggalkan kemiskinan. Sampai saat ini kita tengok mereka berubah status dari yang berhutang menjadi lebih berdaya, lebih mandiri, itu sekitar 2 tahun sampai 7 tahun naik kelasnya. Nah, saya ingin lebih cepat dia naik kelas lagi. 2 tahun pun lama sangat untuk naik kelas. Jangan sampai 7 tahun. Nah, itu yang saya harapkan dengan program yang tadi saya buat, yang Madam buat, memberikan praktik keuangan, bagaimana mereka dapat mencatatkan keuangannya, mereka dapat memberikan mempunyai planning pada masa depan, kemudian mereka juga dapat menggunakan ada misalnya aset-aset mereka yang tak berguna untuk dijadikan modal bisnis dan sebagainya. Itu yang kami buat di Indonesia. Dan saya juga buat di Pakistan. Kenapa? Karena kemiskinan di Pakistan itu luar biasa. Jadi bukan hanya di dalam negara, jadi semua pelajar yang ada di sini sudah berkenal dengan Triple IT, Ananda Azkia, Ananda Nurul, Ananda Riza, Savana, Ade, harusnya berwawasan internasional. Kenapa?
kemiskinan bukan hanya berada di sekitar kita juga, tetapi juga di luar negara. Nah, inilah nampak dari sisi Pakistan. Nah, itulah yang mungkin ini adalah yang slide terakhir, Madam, dan yang tadi memang Masya Allah masih ingin menangis lah rasanya mengingat masa-masa waktu itu, melihat kemiskinan luar biasa. Kemiskinan yang ada di Pakistan itu lebih teruk dari Indonesia maupun Malaysia, apalagi Brunei, apalagi kemiskinan di Thailand mungkin tak seteruk yang ada di Pakistan. Dan 90% adalah rakyat mereka Muslim. Yang miskin 90% adalah Muslim. Jadi semua yang ada di sini, pelajar-pelajar yang ada di sini, mohon pastikan tidak ada waktu untuk berleha-leha, tak ada waktu untuk istirahat pada hari ini karena banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kalau Madam selalu cakap dengan mahasiswa Madam, jangan istirahat pada hari ini. Jangan invention hari ini. Kenapa? Kalau mau istirahat nanti setelah usianya 63 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah istirahat dalam hidupnya. Selalu pergi berjuang, selalu pergi berdakwah. Sampai di akhir hayatnya. Tidak pernah istirahat. Bahkan di akhir hayat beliau, sangat memaksakan dirinya untuk memimpin sholat pada waktu itu. Jadi anak-anakku semua tidak ada waktu istirahat pada hari ini. Banyak sekali pekerjaan rumah, banyak sekali masalah-masalah umat yang harus kita hadapi, harus kita berikan solusinya. Untuk itu, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muniati atas perkongsian mengenai ekonomi umat Islam, di mana daripada awal tadi Dr. Muniati sebut bahawa negara Islam ni dikurniakan Allah pelbagai sumber, pelbagai resources, tapi jarang sekali digunakan oleh orang Islam sendiri dan juga dieksploitasi oleh orang luar untuk manfaat, dan akhirnya orang di sini, orang di negara Islam sendiri kekal miskin dan juga orang luar pun yang kaya. Jadi benda ni satu benda yang penting lah, dan juga kaitan ekonomi dan juga kemiskinan dengan keagamaan, di mana orang miskin tu senang sekali di akhirnya jatuh kepada dalam miskin, kemudian akhirnya kesan pada akidah pula. Jadi kadang-kadang benda ni penting juga, bahawa bukan sekadar kita kata ibadah, ada solat, zakat, puasa itu penting, tapi maksudnya kita kata kita punya dengan ada kekuatan ekonomi itu boleh kita meningkatkan keimanan kita sendiri. Jadi insyaAllah saya buka kepada peserta untuk tanya soalan kepada Dr. Muniati. Silakan. Ya, silakan. Boleh pelajar. Rasa Raihan nak tanya. Semua harus bertanya ya. Semua tak cukup waktu nanti. Raihan ya, silakan Raihan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Madam. Rehan mau bertanya Ya, terkait dengan program yang tadi. Itu tahun 2018 ya, Madam ya. Nah, itu kebetulan Rehan ikut jadi volunteer untuk Tazkiyah Masuk Desa. Itu menjadi financial assistant di bawah bimbingannya Kak Ratna dan Bapak Yasser. Ya. Di situ Rehan ikut pendampingan bersama ibu-ibu kebetulan. Dan di situ kan permasalahan sebenarnya itu, Madam, itu ibu-ibunya itu masih belum bisa membaca, dan juga
terbata-bata dalam berbahasa Indonesia. Itu juga jadi PR penting untuk kita gitu. Apakah permasalahan ini juga terjadi di Pakistan? Mungkin banyak masih masyarakatnya yang buta huruf gitu. Jadi susah untuk pengaplikasiannya, dan bagaimana solusi dari Madam? Soalnya Rehan belum cross check lagi terkait lanjutannya bagaimana, dan ingin balik lagi sih ikut bantuin gitu. Tapi Masya Allah belum bisa terlaksana. Gitu. Masya Allah. Jadi itu bagaimana solusi pendampingannya dan apakah sama kondisi dengan di Pakistannya? Terima kasih Madam. Syukran Raihan Fadilah. Encik Syahwazuddin, should I reply or respond to her now, or should I collect the questions first? Boleh juga kita collect question. Saya berjemput pejuang TI, Raja Syam Abbas. Silakan. Tanya soalan. Kita kumpul soalan lah. Ya, hadir. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Raja Syam dari Unida Gontor ya, Madam. Masya Allah, ya, ahlan. Izin bertanya, Madam. Ini perihal tentang kepedulian kemasyarakatan itu ya. Kalau dari orang-orang yang sudah peduli itu kan otomatis mereka bisa menafkahkan hartanya meskipun itu sedikit ya. Tapi bagaimana sih cara terbaik untuk mengajak berbagai macam orang dengan sifatnya masing-masing ya? Kan sifat orang itu ada banyak toh. Tapi terkhusus yang kaya itu sendiri, masih banyak orang kaya di luar sana yang tidak ingin menafkahkan hartanya meskipun sedikit. Jadi mereka itu kaya cuman untuk dirinya sendiri tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kita agar bisa mengajak orang-orang yang berada di kalangan atas agar peduli terhadap sesama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dua tu soalan tu. Yeah, okay. Because there are the questions are very good, so I have to respond immediately, and I'm very touched that sampai sekarang pun sangat ingin banyak lagi yang ikut membesarkan program ini dimanapun kita berada, karena tadi permasalahan kemiskinan ini adalah number one, bahkan di Sustainable Development Goals yang akan dicapai oleh segenap entities in the world yang led by the United Nations. Pada tahun 2030 tidak ada lagi poverty atau zero hunger. No poverty, zero hunger, itu adalah 2 points di mana kemiskinan akan menjadi tumpuan kita semua. Tapi rasanya kalau kita tidak sama-sama berjamaah, ini akan menjadi beban yang cukup berat, memastikan tidak ada yang orang kelaparan pada hari ini. Nah, kalau dari Raihan, terima kasih Raihan sudah menjadi volunteer pada saat itu, dan memang itu adalah program Madam ya. Jadi sangat unik, Datuk Jamil dan Encik Alsi Shahab dan Encik Syahwazuddin, Encik Syahran, bahwa mereka tidak boleh bisa membaca. Kenapa? Karena mereka elementary school pun banyak tak belajar. Nah, apa yang saya buat pada saat itu, karena menginginkan mereka mencatat, tidak mungkin mereka mencatat kalau mereka tidak bisa menulis atau tidak, dia buta huruf. Apa yang saya buat, saya minta keluarga dia mencatat. Jadi saudara-saudara dia mencatat. Kenapa? Karena perencanaan keuangan atau planning masa depan itu harus semua anggota keluarga ikut. Jadi pada saat itu mereka mengajak anak dia atau saudara dia untuk mencatatnya. Kebanyakan anak, karena tulisannya ketika kami kumpulkan tulisannya cukup baik. Jadi anak-anak dia, alhamdulillah, karena memang ketika mereka masuk program ini 11 tahun yang lalu, kami pastikan mereka harus memastikan anak-anaknya sekolah. Jadi memang anak-anaknya semua sekolah, alhamdulillah. Dan saat itu ketika kami minta anak-anaknya mencatat, mereka mencatat dan mereka paham. Sangat simpel. Misalnya contohnya, dan memang ketika membawakan ke mereka, bahasanya pun harus sesuai dengan bahasa daerah dia. Maka dari itu, kalau di Jawa Barat, Madam sedikit-sedikit boleh cakap bahasa Sunda, sedikit-sedikit macam kumaha damang, ibu-ibu, ayo kita catat
semacam itu. Kita harus ikut bahasa mereka. Ketika di Nusa Tenggara Barat pun harus ikut bahasa mereka, dialek mereka. Nah, ketika di Pakistan agak susah sedikit karena bahasa Urdu. Jadi harus mempunyai bantuan dari berbagai university student untuk memberikan pensyarahan dalam bahasa Urdu. Again, permasalahannya sama dengan Indonesia. Ketika mereka miskin karena pendidikannya tak baik, maka mereka illiterate. Mereka tak boleh baca tulis. Mereka suruh anak-anak mereka mencatat. Dan itu berhasil. Yang penting, message kita sampai kepada mereka. Apa message-nya? Pertama, yang Madam inginkan waktu itu adalah mereka berhenti mengeluh. Jangan mengeluh, karena banyak orang lagi lebih susah. Nah, macam mana berhentikan mereka mengeluh? Caranya adalah meminta mereka menuliskan apa yang mereka punya. Contohnya Encik Alsi Shahab. Saya tanya mereka, ibu-ibu, ibu, apa yang ini rumah siapa? Ini rumah saya. Tapi kan rumah nih, udah tua. Macam itu. Berapa harganya? Harga murah. Tak mahal macam orang punya orang tuh. Saya tanya berapa harga dia. Oh, adalah kalau nak dijual, boleh kot 50 juta ke 60 juta orang banyak nak. Itu ada harta. Kan? Catat. Catat. Saya catatkan, saya bantu dia catat. Rumah 50 juta. Macam mana dia punya peti ais tuh? Kulkas itu berapa? Kulkas refrigerator. Berapa? Alah, itu udah 20 tahun dah. Tapi masih function lagi. Masih functioning, masih bagus. Nah, berapa itu dia punya harga kalau orang nak beli? Halah, paling kan 500.000. Macam dia tak berhenti mengeluh. Terus saya tanya lagi, ini motorbike siapa itu? Motorbike dah tua dah. Motornya dah tua. Ini mah apa udah mah harganya mah paling-paling mah kalau dijual 1 juta, Neng. Ya nggak apa-apa, kita catat ya. Saya jumlahkan, dia punya harta ada 100 juta. Dia cakap, Alhamdulillah. Jadi selama ini saya punya harta. Ketika dia dicatat, dia baru tahu. Saya punya harta. Banyak syukur. Karena kalau tidak syukur kita, apa kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pastikan kalau kita bersyukur, biar Allah tambah lagi. Dan jangan pernah mengeluh, jangan kufur dengan nikmat Allah. Kenapa? Inna azabi lasyadid. Karena sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Azab itu boleh di dunia, boleh di akhirat. Dia langsung berubah. Nah, coba, itu baru 1 poin yang kita ajarkan pada saat itu selama 3 bulan. Jadi mereka semangat dan alhamdulillah mereka mencatatkan banyak sekali mereka dapat pelajari dan hendaknya dengan cara kita bersyukur, dengan cara kita mencatat margin keuntungan, kemudian penjualan, dan berapa dia untung pada saat itu, berapa dia bayarkan infaknya, kalaupun zakat tak sampai lagi nisabnya, dia bayarkan infaknya, dicatat semua. Alhamdulillah, ternyata mereka menyadari, dan insya Allah dengan cara macam itu mereka tambah lagi imannya, akidahnya makin baik, dan tentu saja makin baik ke ekonomi keuangan rumah tangga dia. Jadi saat di Pakistan pun sama masalahnya.